Halo para JBL semua yang lagi pada mantengin di PBINA. Kali ini PBINA balik lagi yang pastinya mau ngebahas all about badminton. Dari turnamen yang upcoming sampai gosip-gosip terbaru dari badminton. Yang pastinya sekarang Papa nggak sendiri karena akan ditemenin sama the one and only Debbie Susanto. Ya udah dibocorin. Ya udahlah kalau udah kayak gitu. Langsung aja ini dia. Another the one and only Mbak Wit. Ya nampaknya semua JBL udah pada kangen sama Mbak Wit. Iya dong. Coba mana gosip-gosip dikitnya Mbak Coba Wit. spill nih, kita spill dikit ya. Coba dipretelin lagi Mbak Wit. Oke, seneng banget hari ini karena ibu-ibu udah pada comeback di sini. The Mamis. Comeback stronger di sini akhirnya. Kita pengen ngebahas pokoknya yang udah terjadi di badminton kurang lebih dua minggu terakhir karena minggu kemarin kita absen. Oke, yang pastinya udah ada kabar baik dan juga ada ya bad news lah pastinya. Dan kabar baiknya datang dari SEA Games, yaitu adik-adik kita para bisa dibilang pemain junior atau bisa dibilang para pemain pelapis, pemain pelapis. Yang akhirnya sudah melampaui target yang telah diberikan PBSI. Tepuk tangan dong. Dengan target 4 emas, tapi dia bisa membawa pulang sebanyak 5 emas. Dan yang pastinya beberapa perak dan perunggu juga ya. Oke, dan selain itu juga kita juga dapat yang pastinya highlightnya minggu ini adalah kegagalan tim Sudirman. Langsung pada pause dulu, ini kayak lagi ada setan lewat. Ini kalau lagi ngebahas tentang kegagalan Sudirman kemarin nih, aduh ya ampun. Cuman ini kalau mau ngebahas dari kita mau mulai dari mana nih kalau mau ngebahas tentang kegagalan si Sudirman ini, karena katanya sebelum berangkat ini adalah skuad terbaik yang sudah dimiliki. Apakah yang terbaik ini juga masih kalah sama negara-negara lain gitu, atau emang ada blunder strategi atau gimana? Boleh dong di-spill dong dari seorang Mbak Wit sendiri nih. Udah lama nggak ngedengar komentar-komentar Mbak Wit. Mbak Wit, menurut Mbak Wit nih gagalnya karena apa? Di mana titik mulai kegagalannya nih Mbak Wit? Nah, kalau misalnya orang kan banyak nih ngomong mental katanya. Karena kita udah berapa kali hampir tiba-tiba PHP. Kalau kata netizen investasi bodong ya. Ternyata udah nanam nggak panen-panen ya kan, nggak ada yang dipanen, malah lawan yang panen gitu. Jadi katanya banyak juga mengenai mental, tapi ada juga yang komentar susunan line up, salah strategi ketika dimulai dari waktu kita lawan Thailand. Karena seharusnya kita bisa nih nge-push untuk jadi juara grup, sehingga kita nggak mesti ketemu lawan yang berat-berat seperti Cina gitu di babak perempat final. Dari situ sih gitu. Cuma kalau menurutku faktornya banyak ya. Yang pertama terutama kalau lepaskan boleh Mbak Wit. Mungkin itu adalah sesuatu yang pengen didengar sama JBL kita juga, sama netizen juga. Mungkin bisa tersampaikan sama aspirasi dari Mbak Wit di sini. Iya, sebenarnya tuh mixed feeling. Antara mulai dari sedih ya, pasti dong kita kesian ya ngelihat apalagi atlet yang kita kenal kok dia kayak gitu mainnya gitu. Sedih iya, tapi kesel juga iya jujur karena gue penggemar badminton gitu. Kalau gue nggak peduli, bodo amat gitu kan ya. Jadi kesel juga ada ya jujur kayak why gitu, dan ini sering banget terjadi gitu. Karena kita udah ngelihat progresnya luar biasa dong. Apalagi sampai ada menurunkan pasangan dadakan Rinov sama Gloria, itu menurut gue udah inovasi terobosan ya kan. Nah gitu. ini kita lihat ini adalah penampilan dari timnas Indonesia sendiri dari lawan Kanada. Ini udah menang 5-0. Which is itu mungkin emang sesuai dengan ekspektasi kita. Dan di Jerman pun kecolongan 1 poin. Dan itu detik-detik terakhir pun Leo Daniel kesalip. Dermawan ya, terlalu agak dermawan ya. Terlalu baik banget ya. Baik. Lagi charity point kayaknya gitu ya. Dan ini dia nih mungkin awal dari kekalahan kita, kegagalan kita di Sudirman melawan Thailand yang harus kalah 2-3. Gitu. Tadi kalau kata Mbak Wit sendiri mungkin dari Thailand salah strategi. Kalau Cidebi sendiri, menurut Cidebi apakah udah dari awal salah strategi? Karena dari Jerman aja kita bisa lihat kecolongan 1 poin. Sebenarnya kalau dari Jerman itu nggak ada yang salah ya. Maksudnya dalam arti sebenarnya memang ganda putra tuh nggak boleh lepas. Itu ya benar-benar kecolongan banget lah. Mestinya dia udah bisa dapat poin, mungkin dia jadi ngeblank gitu otaknya, tiba-tiba kendor gitu kan. Tapi harusnya nggak boleh lepas itu, apalagi lawan Jerman gitu. Nah kalau untuk lawan Thailand
Ya gimana ya, susah juga sih sebenarnya. Nanti dibilang mendang-mending ya, mending turunin ini, mending turunin itu. Tapi kan memang kita dari awal kalau untuk tunggal putri, kita prediksi kita bakal menurunkan Gregoria gitu. Kalau dari kita ya. Betul. Tapi kan yang tahu kondisi atlet, kondisi di lapangan itu tim yang ada di sana. Betul. Kan kita nggak tahu kondisi Gregoria seperti apa, KW seperti apa gitu kan. Maka menurunkan putri KW gitu. Tapi kalau kita lihat yang harus kita revisi juga adalah sebenarnya Jojo kemarin waktu ketemu Kun Lafut, di mana dia udah meraber, dia udah unggul 18-14. Oh sorry, ini saya ralat dulu, bukan ketemu Kun Lafut, ketemu idola ibu-ibu baru ya. Oh iya, tuh lihat manis ya, gue juga baru ih manis banget dia gitu kan. Gini, ada lesung pipi. Udah ketemu ibu-ibu. Silakan langsung dibahas Kun Lafut seperti apa. Kenapa Dewi baru nge sekarang, di mana itu sejak junior nih? Nah mungkin waktu itu gue lagi sibuk-sibuknya ngurus Mika, nyusuin Mika, jadi gue nggak update sama pria-pria manis gitu kan. Terus gue liatnya ih manis ya gitu kan. Kalau saya kebetulan liputan langsung waktu di Rusia WJC. Gak bagi-bagi foto. Oh banyak di address saya. Tenang ya, nanti kita share ya. Masih muda banget ya? Ini ngomongin apa sih? Jadi disayangkan ya. Disayangkan karena, itu pas penampilan Jojo itu sendiri. Karena kalau kemarin Jojo menang aja, sebenarnya timnya kan ke belakangnya keangkat. Iya, auranya keangkat. Terus juga kemungkinan menang itu besar. Karena kan kita sendiri kalahnya 2-3 kemarin. Kalau dia menang, ya kemungkinan menangnya lebih besar gitu. Betul. Sayang banget di poin 18 itu kayaknya tuh kehilangan momentum aja gitu. Dan ini udah beberapa kali ya kejadian sama Jojo gitu. Sering ya? Cukup sering gitu. Sampai banyak yang bilang evaluasinya boleh nggak abis ini melibatkan psikolog, dibanyakin lagi, walaupun sekarang pasti udah ada sesi bersama psikolog. Tapi ya perlu dievaluasi juga tuh sesinya, apakah di mana nih letak miss-nya gitu kan. Mungkin psikolog yang dievaluasi. Nah iya, bisa jadi psikolognya yang kita ganti. Karena nggak masuk sebenarnya ke atlet ini. Kalau udah berkali-kali nggak works, kenapa nggak harus diganti tim psikolognya gitu? Betul, jadi jangan atletnya terus yang diganti, timnya juga mungkin bisa direvisi gitu kan. Oke. Nah ini sekarang kita balik lagi ngebahas tentang si Thailand ini. Kenapa akhirnya menurunkan si KW ketimbang Grego? Apakah ada yang mungkin pada bilang karena kan Grego udah main 2 match sebelumnya gitu. Kenapa nggak di switch? Menurut kalian gimana? Kenapa nggak KW dimainkan di Jerman atau di Kanada? Oke lah kalau Kanada kita tahu ini kita ada Micheli. Iya, maksudnya kita ke prank karena mereka mikirnya pakai Micheli, ternyata bukan. Ternyata kalau di Jerman kan mungkin KW juga masih bisa head to head sama Yvonne Lee kan. Kenapa nggak KW yang diturunin, malah Grego lagi yang diturunin di situ? Ya itu tadi, kita kan nggak tahu keadaannya, kondisi seperti apa. Kalau menurutku gitu juga sih. Dia fit atau enggak, pada saat itu dia siap atau enggak gitu. Tapi kalau memang kita lihat secara keseluruhan, harusnya waktu lawan Jerman itu Grego istirahat. Ya. Karena kita lihat pun, maksudnya KW bisa lah buat nge-handle Yvonne. Yvonne gitu. Maksudnya itu saatnya Grego untuk istirahat dan harus pede gitu. Maksudnya harus punya kepercayaan diri bahwa kita bisa ngambil poin di tunggal putri. Kasih gitu. kesempatan. Iya, jangan pesimis ibaratnya gitu. Tapi kita harus kasih kepercayaan bahwa walaupun mau turun Racanok sekalipun yang si Grego nggak pernah menang, ada kans gitu. Siapa tahu kan Grego mau pecah telur. Ternyata dia juga Thailand juga kan mikir-mikir, dia nggak nurunin Racanok. Maksudnya ya udah mestinya berani aja. Tapi ya itu tadi, balik lagi kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu kondisinya Grego seperti apa, apakah dia 100% fit atau enggak. Kita nggak pernah tahu kan. Benar gitu. sih. Ataukah mungkin emang Grego dipersiapkan untuk perempat final, yang mungkin bakalan ketemu lawan yang lebih tangguh gitu. Kita nggak ada yang tahu juga. Tapi kan seharusnya sih kita mengamankan untuk maksimalin dulu nih di siapa tuh bisa juara grup, juara grup gitu. gitu. Oke, dan tapi akhirnya kenyataan tidak seperti yang kita inginkan. Kita takluk melawan Thailand dengan skor 3-2. Gitu, yang which is tadi kalau dibilang mendang-mending, kalau 1 poin kita curi aja kita bisa menang 3-2 dari Thailand. Dan itu kalau waktu kita lawan Thailand, fun fact-nya adalah itu Thailand itu pertama kali ngalahin Indonesia di Sudirman Cup ya tahun ini. Di saat kita sebenarnya jujur ya agak-agak pede nih, agak mulai merata. Iya, karena kita tunggal kita punya, ganda putra kita ganda putri juga, maksudnya kita kalau punya kata Fajar, kekuatan kita lah. punya ginting. Iya. Tapi kita boleh dibilang lagi bukannya pembelaan lagi nih, sekali lagi nih bukan ngebelain timnas sendiri. Kita bisa ngerasa tim kita udah merata.
Tapi kita nggak tahu tim lawan pun juga makin kuat ibaratnya, Kalau- udah makin rata. Kalau dari dulu tim lawan memang selalu rata sih Kak. Kita yang agak jomplang, makanya di tahun ini tuh kayaknya kita ngerasa kita udah lebih rata gitu. Lebih Oh, rata, bisa tapi bilang. ya itu ternyata ya itu tadi nggak jadi juara grup, ketemunya kebetulan Cina, Jodoh ya. jodoh, dan Mungkin- itu semuanya hampir-hampir loh, Iya. tiga-tiganya. Iya, benar-benar. Walaupun kalahnya akhirnya 0-3, tapi Iya. semuanya hampir Nyaris. semua gitu, adakan semua, terutama Rinov Iya, Gloria. Rinov Cuman ini balik lagi, mungkin emang targetnya PBSI kan menjadi sebagai runner up gitu dari grup. Mungkin itu kita nggak ada yang tahu juga. Apakah mungkin strateginya ini siapa tahu aja ketemu Malaysia. Tapi gitu, terlalu- juara grup yang terlalu riskan. Iya, terlalu beresiko karena satu itu doang yang mau dikejar, itu pun sebenarnya 2 tahun lalu kita kalah ya. Kalah kita Iya. dari Jadi Malaysia. kita jangan terlalu over pede juga Iya, gitu. lawan India aja juga kita bisa kalah kan. Wah, itu diulang lagi nih, luka lama nih, gila ini lama banget tuh luka. Karena balik lagi kalau pengen bilang ketemu siapa yang kita bisa prediksi, masih bisa terbalik juga prediksi di atas kertas itu kan, kalau emang benar-benar tim lawan ternyata lebih prepare dari kita gitu. Nah, ini balik lagi yang menjadi concern aku ini di sini. Apakah cuma karena susunan pemain kah? Maksudnya susunan game match gitu, yang which is ganda campuran diturunin di awal, akhirnya itu jadi skenario yang bumerang buat kita. Oh, Karena berarti kan kita tahu order of biasanya- play-nya nih ya, Iya, maksudnya. order of play susunan dari permainannya. Biasanya kan kita tahu kalau mix double itu kan di akhir kan gitu, which is kita bisa masih colong-colong dari ganda putra, kita dapat poin duluan, which is itu kan boosting moral, confidence dong. Malah jarang main nih ganda putra dan ganda itu. putri ya. Ganda putri sama ganda putra yang which is ya bisa dibilang jadi salah Senjata satu. lah. Malah jadi nggak bakalan main, nggak nonton kita gitu. Ngaruh nggak sih menurut kalian? Itu kan memang udah rules-nya ya, keputusan dari referee juga rumah kan, juga ya. bahwa memang rules-nya seperti itu gitu. Dan juga referee juga mempertimbangkan kalau misalnya ada yang rangkap dari ini lawan gitu. Iya, Dan iya. sebenarnya ya semua negara juga menghadapi rules yang sama gitu. Jadi Iya. kayaknya kita jangan berpaku pada itu, tapi ya gimana caranya nih menyiasati. Karena Betul. jujur nih kayak Cina itu strateginya gokil sih. Iya. Mereka tuh kayak bisa gitu loh ngatur-ngatur. Udah ngeset gitu ya. Ngeset. Iya, Padahal kalau bener-bener dipikir-pikir, udah sepanjang itu. kalau dipikir-pikir pikirannya. pemain mereka nggak semuanya number one loh. Ya. Tunggal putra si Yuki Iya. enggak. Heeh. Terus udah gitu Shen Yufei kayaknya satu ya. Ganda Shen Yufei putranya satu juga ya. bukan. Ganda putranya bukan. Tapi somehow mereka bisa manage tuh kalau lagi tim event kayak Semuanya susah Kayak banget. jadi kayak raksasa menjelma semua. menjadi nomor 1, Yes. gitu. Iya. Nomor Yes. 0 kalau bisa ya. Nomor Min nol. dong, min. Karena kita bisa lihat sekarang kita masuk ke babak di perempat final ya, di quarter final ini ketika melawan Indonesia yang banyak banget yang berspekulasi bisa menang 3-2 lah Indonesia atau bisa menang 3-1 lah gitu. Tapi ternyata satu match pun tidak bisa diambil sama pemain kita walaupun sudah menurunkan pasangan gado-gado yang beneran akhirnya bisa ibaratnya membuat shock Iya. dari ganda nomor 1 dunia Buat saat kejutan ini juga. ya. Iya, Zhang Ziwei sama Huang Yaqiong ya. Itu kalau menurut kalian ini apa sih yang membuat negara China ini sekuat ini gitu sampai Korea di babak final yang udah ngebantai Jepang 5-0 pun dibikin kalah 3-0. 3-0 nggak main-main. Straight set. Langsung Gitu. malah ramaian waktu semifinal ya mereka lawan semifinal. Jepang ya. Sebelumnya ya malah. Nih, kenapa sih Cina sekuat ini? Banyak banget yang ada di media sosial yang komen, ini kayaknya duka laranya kuat nih. Duku atasnya kuat, dukunnya kuat gitu. Kalau menurut aku sebenarnya kalau mereka Itu verb-verbnya ya, ini Iya, ada iya, dukun iya. verb 1, duku atas verb 2, verb 3 duka Tiganya lara. duka lara. Oke. tapi memang mereka tuh terkenal kalau untuk tim event ya, Iya. terutama tim event, mereka tuh gimana ya? Tim mereka tuh benar-benar solid loh di dalam maupun di luar. Jadi kayak di luar pun misalnya mereka tuh banyak banget yang ngebantu. Kayak kemarin kalau kita nonton banyak banget senior-senior zaman dulu. Legend Iya. ngumpul Ada semua Lindan, dong. Ada Gauling. Feng maksudnya dari GW Gujun pun juga Iya. didatangkan dan Idola mereka gue. bukan cuma nonton loh. Mereka itu bantu. Cenlong. Iya, Support. mereka bantu dalam Bantu mereka preparation. persiapan. Iya. Iya, benar. Nah, itu yang di kita tuh nggak ada. Oke, jadi ini kita highlight lagi. Bentuk support dari legend-legend itu yang sampai datang ke
ibarat kata ini kota jauh ya dari ibu kota ya. Dan mereka sampai datang, ibarat kata kalau di Indonesia nih nggak dari Jakarta mainnya di Jakarta, itu mereka dari luar kota semua pada turun gunung gitu ke Istora gitu ya. Nah ini mereka semua legend-legendnya turun di sini. Apakah itu kalau di Indonesia nggak seperti itu tadi Cidebi bilang? Apakah karena legendnya yang nggak mau datang atau emang nggak diberikan kesempatan buat involve? Coba Cidebi. Kalau aku rasa ini gue yang jawab ya. Tapi Debbie mau jawab, Mbak Dawit senyum-senyum. Untung yang ditanya Debbie dong. Gak sebagai ada legend. tenang. Abis ini Mbak Wit tenang. Tapi ini berdasarkan dengan pengalaman aja ya. Iya. Pengalaman. Oke. Aku rasa kalau misalnya senior-senior kita zaman dulu lah, yang legend-legend, mereka diundang, mereka memang disiapkan ya dari tiket, akomodasi segala macam, terus mereka dilibatkan untuk persiapan, mereka pasti dengan senang hati, nggak mungkin maksudnya menolak itu. Tapi yang memang sampai saat ini kayaknya belum terjadi adalah memang itu nggak ada seperti itu. Maksudnya nggak yang dipanggil satu-satu. Misalnya deh ganda putra kita punya Kocan atau Mas Sigit gitu kan. Oh, yang bener-bener legend ya, maksudnya banget. mereka udah teruji lah seperti itu. Yuk dipanggil untuk kasih motivasi, terus juga ngebantu juga untuk persiapan atlet-atletnya, atau misalnya manggil ganda campuran ada Cibutet Owi gitu kan. Nah itu sih menurut aku memang itu belum terjadi sih untuk di Indonesia, entah kenapa. Gak usah tanya Cibutet sama Owi yang prestasinya emang benar-benar menjulang banget. Kita bisa tanya tentang seorang juara All England juga gitu, juara SEA Games, juara berbagai macam turnamen. Cidebi pernah nggak dipanggil? Kalau kita ngomongin Cibutet sama Owi kan kita harus konfirmasi dulu ke orangnya apakah dapat invitation atau enggak, kita nggak tahu dong Mbak Wit gitu. Kalau ini udah ada di depan mata kita sendiri, Cidebi sendiri pernah nggak dipanggil? Gua pernah hampir kena prank. Apa sih? skip kena plot twist. Oke. Karena kan Cidebi kan emang udah dipersiapkan nanti buat di apa? Wah, itu bisa disensor nggak? Bip. Ini di luar skenario ini. Aku nggak ikutan. Tapi kalau Mbak Wit sendiri Kembali lagi di Sudirman Cup. Sudirman Cup. Emang kalau legend-legend gitu Mbak Wit nggak pernah tahu di invite seperti itu atau gimana? Kalau dulu sih kayaknya pernah ada. Ini ngapain ya berdua ya? Gue lagi ngomong mereka bisik-bisik guys. Jadi pernah ada dulu kalau untuk event-event gede kayak misalnya Olimpik waktu itu. Waktu itu kan kita ada camp gitu di Kudus ya. Nah itu ada tuh. Tapi maksudnya untuk event-event bergu gitu-gitu sih so far kayaknya sampai sekarang juga masih belum ada ya. Dimana itu sangat berpengaruh loh sebenarnya buat pemain gitu kan. Memberikan Suntikan motivasi, moral. suntikan moral, jadi pede. Istilahnya nih lihat nih di belakang gue gila legend-legend semua gitu kan Indonesia. Bisa, karena kalau ngelihat Cina kemarin, jujur pas live-nya itu gue menikmati banget sih. Iya. Di shoot Agazem banget ya. Iya, bener Daripada banget. dibelikan air tank Kayak, banget, kenapa kita gitu. bisa notice? Karena berkali-kali di shoot. Iya. Bener-bener Justru mereka memang kayaknya bener-bener dipamerkan. Iya, benar-benar dikasih highlight Makanya. banget. Mereka memberikan support, teriak-teriak, koprok-koprok. Kayak Banget. gitu. Tim Indonesia waktu lawan sering di highlight nggak sih waktu itu? Nggak terlalu. Nggak Kita terlalu. nonton nggak ada. Jarang ya? Jarang. Jarang. Kenapa tuh? Karena mungkin Ini gue pancing gak ada yang jawab. jawab nggak jadi. Saya mau jawab yang ini aja. Iya. Kalau misalnya kenapa, maksudnya kenapa Cina sebegitu kokohnya, Iya. kenapa juara mulu Iya. gitu ya. Kalau menurut gue ini nggak bisa juga kita compare. Kenapa nggak Indonesia nggak bisa kayak Cina gitu? Nggak bisa di compare sama pemainnya, pelatihnya, bahkan PBSI-nya nggak bisa karena Cina bisa jadi Cina yang sekarang ini itu tuh panjang, perjuangannya udah panjang. Nggak cuma karena membalikan telapak tangan dia udah berubah seperti itu. Mereka udah mempersiapkan ini dari 10-20 tahun yang lalu dan mereka punya sistem dan mereka punya infrastruktur. Di mana itu nggak bisa dikerjain hanya dari PBSI doang, pemain doang, pelatih doang. Karena negara harus terlibat. Betul. Kayak dulu aja deh misalnya kenapa Cina di Olimpiade kenapa dia dapat semua ya dua wakil gila. gitu karena lihat aja dari 4 tahun sebelumnya mereka udah program nih yang berangkat misalnya satu sektor ya mix misalnya mereka punya 4 atau berapa gitu kan Yang udah di nanti fokusin. kalau kita kan ngelihatnya wah mereka memberi kesempatan kepada pemain untuk menambah pengalaman bukan itu doang tapi untuk ngejegal yang Biar lain-lain nggak masuk dua. yes nah itu kan salah satu strategi gitu jadi sebenarnya banyak banget hal
kompleks banget gitu yang Cina lakukan gitu sehingga mereka ada di titik ini gitu. Sebenarnya harus kita contek ya itu tuh. Betul, kenapa enggak ya kan? Kalau memang hal yang baik, walaupun diadap ibaratnya ya ke sistem yang udah kita punya sekarang. Iya, walaupun memang butuh perhatian dari pemerintah juga, dukungan yang lebih besar. Ya, sorry itu saya bukannya gimana ya, karena agak jauh kalau misalnya kita bandingkan dari pemerintah dari jadi ibarat kata kalau kita ingin mengevaluasi untuk Sudirman Cup 2 tahun ke depan, kita harus mulai dari sekarang ibaratnya nih. Harusnya mulai dari 10 tahun yang lalu sih ya, tapi daripada enggak, mending dari sekarang lah ya, dari sekarang. Jadi bisa jadi nanti kalau emang Sudirman Cup 2 tahun lalu bakalan digelar di Cina pun bisa legend-legend diturunin ke sana ya Ci ya. Kayaknya nggak mungkin mahal kan. Ya masa mau taruh di belakang campers lagi Ci, ngeliput lagi kan. Minimal kan harus mendampingi dan disorot kayak gitu. Jadi supaya menjadi support moral juga buat pemain-pemain yang lagi berlaga juga kan. Atau mungkin nggak ada on the spot, tapi misalnya dilibatkan dalam preparation-nya. Kayak tadi gitu. Soalnya kayak kemarin tuh Chenlong, dia kan turun, Gauling, di latihan. Bener-bener semua tuh, mereka tuh turun, nggak cuma yang duduk nonton ya. Iya, jadi berkali lipat lah itu kekuatannya mereka tuh di belakangnya ada legend-legend semua. Ada dorongan motivasi, ada rasa bangga juga loh ditonton. Biasa kita dulu nonton mereka terus kita disupport sama mereka tuh beda banget. Bener, pasti itu ada kayak gue ditonton idola gue harus kasih yang terbaik nih. Iya, bener serius karena dulu deh pertama kali aku tanding sama Karijal. Pertama kali, biasa kan aku nonton Cibutet ya, Cibutet nonton di TV sama Kak Kedeng gitu. Jadi pertama kali aku main sama Karijal, aku ingat banget aku ketemu Liungde sama Liu Jun ya. Nah itu mereka habis juara Olimpik kalau nggak salah. Terus aku bisa rame gitu lawan mereka tuh rubber dan itu tuh di support sama Cibutet dari belakang diteriakin, ayo gini dikasih tahu. Terus bener-bener ngerasa ada apa ya boosternya tau nggak? Nah itu tuh yang harusnya bisa juga sih diterapkan di multi event. Dan kita sebenarnya kan gudangnya legend ya. Nah, legend kita banyak banget. Dan Malaysia pun mereka udah membentuk sebuah kontingen yang isinya itu nggak tahu ya namanya badan apa ya advisor gitu untuk BAM yang isinya tuh ada Lee Chong Wei, ada mantan-mantan pemain. Jadi menuju ke Paris 2024 kayaknya mereka bikin program dan itu juga melibatkan legend-legend. Jadi kenapa nggak kita contoh something yang emang bagus ya, siapa tahu it work gitu kan ya. Mungkin itu masukan juga buat PBSI yang kita tahu pasti nonton acara kita ya. Agak pede ya. Pede banget ya orang ini ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman humas PBSI juga. Mungkin bisa dicontoh langkah-langkah yang dilakukan China dan juga Malaysia dengan membentuk komite-komite yang di dalamnya adalah teman-teman legend-legend yang benar-benar kita sudah tahu prestasinya pun sudah berbicara di masa-masa yang kejayaannya mereka. Siapa tahu aja bisa menularkan kan, ibarat kata vibe positif kan bisa ngikutin ke orang-orang lain juga gitu. Tapi ini melepas kekuatan kita terlepas dari ngomongin kekuatan China yang benar-benar yang super power banget, kita harus kasih big applause juga buat pasangan gado-gado kita Rinov dan juga yang benar-benar nyaris menang straight set. Kalau kita dibilang di prank, kalau yang itu gue nggak setuju. Karena itu benar-benar bukan di prank. Karena emang sampai detik terakhir pun itu udah hampir ngebalap lagi, mentalnya udah kelihatan lagi. Tapi emang yang dilawan ya kita tahu. Kualitasnya itu kita tahu. Mereka cuma dibentuk dalam satu hari, harus ngelawan pasangan yang udah bertahun-tahun latihan bareng dan kebentuk bareng. Dan prestasinya juga udah nggak kaleng-kaleng lagi gitu. Dan mereka hampir menang straight set gitu. Tapi ya emang rezeki berkata lain. Kalau emang masih itu rezekinya Huang Yaqiong sama Zhang Ziwei gitu. Mereka dikasih kesempatan dikit aja, udah gawat deh. Kalau dikasih kesempatan dikit aja tuh udah bahaya sih mereka. Bisa nggak sih mereka akhirnya dipertemukan lagi? Coba. Ada nggak nih kira-kira bocoran? Mereka bakalan Cidebi mamanya Rinov gimana? Siapa tahu aja dapat kabar abis kalah, aku kalah, mama aku kalah. Kayaknya aku bakal dipasangin sama si Glo. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Ci? Kayaknya enggak ya, karena kan mereka lagi fokus untuk Olimpik juga. Tapi sebenarnya mereka setelah itu Olimpik mungkin nggak tahu dipasangin. Nah, nggak tahu ya. Mungkin kalau Rinov udah keluar di luar juga kan nggak tahu abis gitu. Olimpik ya. Bukan nge-spill ya ini ya. Ini andai-andai harus membedakan loh ini. Hati-hati nanti ini dipotong bagian ini. Tiba-tiba Rinov keluar gitu aja. Sebenarnya mereka tuh udah latihan waktu si Glo main di
latihan bareng di PBSI untuk persiapan Sudirman Cup. Jadi mereka tuh sebenarnya udah dipersiapkan juga untuk main pecah-pecah gitu. Jadi si Rinov udah main sama Glo, kemarin juga lawan Dejan sama Tari. Memang Rinov Glo lebih unggul waktu di latihan itulah gitu. Dan yang jadi pertimbangan juga karena mau pasang siapapun pada saat itu kan pasangan Cina di atas kertas memang kayaknya masih diunggulin lah, masih menang gitu. Jadi ya udahlah inovasi aja, kenapa enggak dicoba sesuatu yang baru gitu. Dan bisa dibilang sebenarnya berhasil strategi itu ya, berhasil. Karena kalau kita ingat game pertama betapa nggak Zheng tahu, Ziwei bener-bener nggak tahu mau main apa Nggak gitu kan. tahu. Dan Nggak bisa ketika main. Glo di depan itu kayak udah sebuah momok banget dan agresif banget, dia jadi agresif sekali karena nggak ada beban sih kalau menurut aku. Iya benar, karena nothing bukan tulus banget. Iya, nothing tulus, bukan pasangannya masing-masing. Jadi ya udah main lepas aja kayak di latihan. Jadi nganggap itu kayak latihan aja. Jadi benar-benar bisa lepas. Kalau menurut pribadi aku sendiri, kalau Glo udah dapet orang yang menurutnya dia percaya banget untuk nge-cover di belakang, kayaknya dia bakalan jadi tembok yang susah banget buat dilewatin nggak sih oleh pemain-pemain lain? Sebenarnya dia sama Dejan pun menurut aku juga udah oke. Maksudnya udah saling. Ya, maksudnya kalau dia udah percaya sama udah saling percaya, gitu. udah komunikasi udah oke gitu. Tapi memang yang jadi PR adalah poin-poin terakhir, poin-poin kritis itu adalah PR-nya Gloria. Dimana kalau dia udah unggul di poin-poin akhir, nah dia suka blank. Ya bisa dibilang jadi mainnya jadi berubah fokusnya turun. Fokusnya. Nah itu yang jadi PR-nya untuk Gloria. Nah kalau fokus itu juga salah satu yang gue highlight ya, kayak misalnya Indonesia kemarin lawan China, kan kita udah beribu-ribu kali lah istilahnya ketemu nih sama mereka. Teknik kita udah tahu, misalnya teknik gak kalah. Cina tuh apa sih? Cepet, udah gitu powerful gitu kan. Gak kalah sendiri lah. Dan gak mati sendiri. Tapi Indonesia kan punya skill. Indonesia kalau mau adu-aduan kuat sama Korea pasti kalah, adu-aduan cepet sama Cina pasti kalah. Tapi Indonesia pemainnya tuh punya skill, gimana meredam itu semua. Contoh misalnya Dedis, power, speed mereka udah nurun, tapi mereka bisa menang. Nah skill kan. Nah, tapi ketika sudah itu misalnya udah genting, itu kan yang paling dibutuhkan adalah fokus ya, dan mental. Nah, fokus dan mental. Pemain Indonesia nih, kalau dibandingin pemain China ya, China itu lebih tetap fokusnya, lebih stabil gitu loh, Dep. Jadi dia mau dari awal sampai akhir dia akan sama fokusnya, persentase fokusnya. Kalau Indonesia, pemain Indonesia ini sebenarnya mereka sendiri ya yang cerita sama gue gitu ya. Jadi mereka untuk membalancekan si fokus itu tetap ada di nilai itu tuh susah, ya kan? Jadi dia nggak untuk ada di level yang stay di situ konsisten. Jadi ya ketika itu ya teknik segala macam udah langsung hilang. Nah, padahal kalau ngomongin konsisten ini adalah mungkin satu kunci yang bisa dimiliki oleh Cina biar jadi supaya sukses seperti Sudirman kemarin ya. Salah satunya lewat pasangan Zhang Ziwei dan Wang Yaqiong yang benar-benar konsisten ketika udah ketinggalan di babak kedua dan udah 19-21, 20 ataupun berapa itu kayaknya mereka 1-20 juga bisa menang deh. Iya. Jadi mereka bisa ngebalap dan pastinya langsung kalau ada orang bilang nih, teman-teman JBL pada bilang, udah deh jangan main rubber lawan Cina deh. Karena bener-bener itu babak ketiganya mereka udah kayak orang kesurupan gitu. Seperti kayak lawan Jepang sendiri yang seru banget dan lawan Korea sendiri. Jadi sebenarnya bukan kita doang yang di PHP-in, negara-negara lain pun sama. Gitu. Ketika udah unggul leading bisa kesalip sama Zhang Ziwei, Wang Yaqiong gitu. Dan An Se-young juga udah unggul di babak kedua. Gara-gara nggak bawa Abram tuh dia ke situ. Gara-gara Abram nggak dibawa ke situ tuh. Langsung kesalip gitu aja dan akhirnya Cina menang 3-0 gitu. Di final 3-0 sementara di semifinal bisa 3-2 lawan Jepang yang which is sebenarnya itu underperform banget, anti klimaks banget di babak terakhir ya, yaitu di babak ganda putri. Ya. Menurut kalian sendiri seruan nonton di final atau di semifinal? Semifinal. Pastinya semifinal dong. Itu semifinal tuh udah kayak final. Sorry. Kok kita ini kenapa nggak quarter final? Ya quarter final. Quarter final di sini udah sampai nutupin bantal, makan kaca. Itu udah seru banget gitu. Tapi kan ya untuk babak-babak akhir semi sama final jadi ya semi. Biarkan kita move on dulu Mbak Wif. Jangan dibawa ke situ lagi. Iya deh, semifinal lah ya, 3-2 kan sampai partai terakhir nih main nih. Ini ibarat kata aku bukan orang Jepang gitu, tapi kita ngerasa kayak yang oh my god ngeliat Jepang kalah tuh bener-bener yang nyesek gitu. Sampai pada nanya, ini gimana nih atlet Jepang pada kena mental nggak nih? Lagi pada nangis-nangis apa gimana nih sekarang? Kan sempat pada nanya gitu tuh netizen tuh. Betul. Karena ya itu tadi, mendingan
ya bukannya nggak, mendingan sih menang ya daripada kalah, tapi mendingan ya kalah dari awal aja deh daripada udah nyaris menang tiba-tiba kesalip. Sementara yang kalah itu adalah pasangannya benar-benar diunggulkan banget, yang kesalip itu Hugo Takuro Hoki sama Hugo Kobayashi. Dan bener-bener kalahnya nyesek banget. Nyesek banget itu Di mah babak 20-16. Iya. Jadi 22-20 Iya, bisa bener-bener 1 poin pun nggak dapet gitu. Kok bisa kayak ngeblank gitu ya? Ya itu opo-opo kuat itu tadi Duka Lara. Ya udah. Mampir di duku atas, jadi makin kuat double itu. Berarti kekalahan ganda putri yang terakhir tuh Fukushima sama Hirota, sebenarnya yang salah ganda putranya ya, bukan dia. Bukan dia, kesalahan karena dia udah nggak mikirin main di situ. Dia udah selebrasi, dia udah touch up tuh. Dia udah mau lari ke dalam, udah nggak pemanasan tuh. Main. Ya beneran lo kalah ini. Satu digit kan, 2 game dua-duanya tuh, kasihan banget. Tapi itu sedih sih nonton waktu ganda putri terakhir. Maksudnya harusnya mereka rame ya, Dep. Mestinya rame, cuman ya itu tadi pressure-nya terlalu tinggi, udah kena mental juga sih itu. Jadi terlepas lagi dari kemenangan Cina, menurut kalian perlu apa enggak si Chen Qinzheng selebrasi seperti itu? Enggak usah sampai seperti itu sih. Menurut Debbie deh, pemainnya Ci Debbie, menurut ini enggak sih, penting enggak dia selebrasi sampai segitu ngeliat lawannya udah kalah sampai nangis-nangis? Tapi itu adalah ciri khas masing-masing. Jadi ada orang yang memang apa sih itu kalau namanya tuh? Cywar. Iya, cywar. Jadi memang dia bisa lebih pede, bisa lebih dapat poinnya dari situ. Dia menambah kepercayaan diri. Ada yang seperti itu. Nah, jadi, untuk selebrasinya sendiri, sampai peluk-pelukan Jia Ivan sama si Yuki. Nggak apa-apa kalau sama-sama menikmati mah ya. Walaupun bukan muhrim ya. Ya gitu lah ya. Mohon maaf, netizen juga menikmati kali Iya, senang kan itu pasti diulang-ulang terus. Tapi kalau Mbak Wit sendiri sebagai orang media, menurut Mbak Wit itu kan makanan empuk kah selebrasi seperti itu? Iya jelas. Kok makanan empuk. Empuk banget ya. Gitu makanan empuk. Kalau dari sisi media ya, itu value-nya tinggi banget gitu. Baik dari foto, video, itu sangat bernilai. Sangat bernilai. Kalau misalnya kita kan nggak melihat dari, kok ini sih nggak mikirin perasaan lawannya apa segala macam, enggak. Tapi dari interview yang gue lihat ya, Chen Qinzheng kan ngomong gitu kan, sebenarnya dia kan sempat nangis juga, yang dia di lantai itu dia tuh nangis. Kata dia, ini gue menangnya skornya jauh, tapi kalau orang lihat tuh kayaknya gampang. Padahal itu enggak, ini tuh berat banget buat gue. Dia bilang ini berat banget, pressure-nya sangat berat buat gue. Jadi itu kayak luapan bahwa gila gue bisa gitu loh. Jadi ya maksudnya to be fair ya, mungkin ini juga berat buat dia gitu. Jadi dia luapan dia aja dengan gitu ketika dia kalah pun di babak Olimpik juga, itu mungkin adalah sebuah luapan ekspresi yang sebenarnya wajar-wajar aja. Karena beda-beda ya. Tiap orang. Karena kan banyak di media sendiri yang bilang lu nggak pada simpatik, nggak ada hatinya gitu ngelihat lawan lo kalah, lo selebrasi segede itu, sebig itu celebrationnya. Saya masalahnya gitu. Kak, kalau dia simpati lah ya, maksudnya dia tidak meluapkan emosi dia seperti itu, terus dia masuk ke dalam dia under pressure lagi gitu, yang ada dia kalah, yang ada dia yang abis dicaci maki gitu kan gara-gara dia. Itu istilahnya kan luapan dia, itu cara dia lah ya. Iya, cara masing-masing. Jadi fair aja sih, asalkan masih, maksudnya nggak sampai nyebrang lah ya, gitu. Nggak sampai nyebrang jambak-jambak gitu kan, atau nggak emang enak lo kalah gitu, kecuali gitu ya. Tapi kan abis tanding pun dia tetap nyamperin, salaman gitu. Tetap ada sportsmanship yang ditunjukkan dari kedua pasangan tersebut juga, walaupun yang satu kalah dan yang satu menang. Jadi sebenarnya itu fine aja ya. Itu adalah hasil kerja kerasnya mereka. Kita hanya musuh tuh di lapangan. Betul, di luar musuh besar. Oke, tapi kalau tadi akhirnya Cina bisa menggondol Piala Sudirman untuk yang kesekian kali, 13. Udah nggak bisa ngitungin deh kayaknya ya. Dan 2 tahun lagi, konon katanya bakal diselenggarakan lagi di Cina. Nah, ini kenapa bisa jadi 2 tuan rumah berturut-turut, sementara kita aja jadi tuan rumah Piala Dunia bola aja susah banget ya. Ngomongin deh kan. Kebetulan nggak jadi. Dua. Ya ini harusnya udah main ini. Aduh, nggak jadi. Batal deh. Di Argentina deh. Sekali-sekalinya mau jadi piala tuan rumah. Udah war tiket Kena prank dong. War tiket. Enggak, kita semua berdamai. Walaupun beda cabang olahraga, tetap satu support Indonesia. Buat Indonesia. Benderanya sama Indonesia. Gitu. Pokoknya mah yang penting Indonesia
Iya, betul. Semua sama-sama intinya adalah mencapai sebuah prestasi atas nama Indonesia. Betul, Yang setuju. membanggakan Nggak kita akan semua. ada yang merendahkan cabang olahraga lain manapun. Ingat guys, olahraga itu pemersatu bangsa, Nah. bukan pemecah ya. Betul. Gitu. Bukan Tante Erni, bukan Tante siapa pemersatu Oh, bangsa ya. olahraga. Tapi olahraga ya. Oke, ini kalau ditanya lagi nih Mbak Wit, bisa nggak sih kasih tahu nih mekanismenya untuk pencatutan sebagai tuan rumah sendiri seperti apa? Kok ini Cina bisa 2 periode berturut-turut gitu? 3 malah tadi. Itu tadi ya. 3 jadi tuan rumah. Menurut gue selain infrastruktur dan sistem, ini dengan menjadi tuan rumah itu juga salah satu cara dia untuk memajukan pemainnya. Karena dengan jadi tuan rumah, ya China sponsor banyak, ya kan, dukungan besar dari pemerintah. Itu cara mereka juga nih untuk menggembleng mental pemainnya. Makanya pemainnya udah terbiasa, dia compete ya main di depan halayak sendiri kan susah ya Dep ya, di depan istora tuh nggak gampang. Nah Cina tuh beberapa kali jadi tuan rumah, ini wadah juga buat mereka untuk ngelatih mental pemainnya. Di samping itu mereka juga kompetisi lokalnya tuh juga banyak. banget. Liganya aja kita Banyak nonton banget. kan, Ya, Liga betul, Cina Liganya gitu. tuh gede-gedean. Liganya juga benar-benar ngambil dari pemain-pemain dunia, benar-benar kayak kata Betul. liga sepak bola di Eropa gitu. Makanya, jadi ya ini sebenarnya ya salah satu strategi mereka juga untuk Memajukan. memberikan wadah buat para pemainnya gitu. Dan kalau misalnya mekanismenya ya as long as dia mengajukan ke BWF dan memenuhi syarat dan kemungkinan misalnya lawan-lawan yang lain tidak sekuat dia ya, misalnya kayak persyaratan ABCD dia memenuhi gitu, ya akan menang gitu. Ya tergantung yang mengajukannya aja gitu di awal gitu. Dan tadi kalau sempat Mbak Wit spill sendiri, kalau di Cina itu mungkin sponsornya bisa beda-beda, sementara kalau di negara-negara lain itu lagi gitu. Itu apa sih yang bisa seperti itu? Apakah benar-benar dari pemerintahnya support banget kah? Atau emang regenerasinya juga emang benar secinta itu sama badmintonnya, jadi sehingga support dari sponsor-sponsor bisa mengalir gitu aja? Ibarat kata mereka bisa gonta-ganti sponsor di tiap turnamen yang beda-beda gitu. Iya, itu tadi kayak misalnya kita contoh ya, mereka nyelenggarain turnamen badminton itu di kota-kota yang beda-beda. Nah, itu juga yang Ya, tadi kadang pengen mohon gue maaf, sebat juga. Kita kalau nggak ada turnamen badminton, gue nggak tahu ada kota Iya. itu di Iya. Cina ya. Dan Maksudnya tapi yang luar biasa adalah stadionnya Tadinya gila. benar-benar kelas internasional Bagus semua, banget. benar-benar layak. Iya. dari situ udah kelihatan kan mereka niat banget nih, dan apa namanya ya benar kata Pam tadi, maksudnya dukungan dari pemerintah, terus mereka di dalamnya juga apa namanya kayak mengajak masyarakat, memasyarakatkan bulu tangkis. Mereka banyak banget loh legend-legend itu bikin program-program buat anak-anak kecil, anak-anak SD, sehingga mereka tuh aware sama badminton. Begitu ditambah yang atas-atas prestasinya juga bagus, jadi sponsor juga ngelirik. Ya berkesinambungan dan membentuk sebuah sistem gitu loh. Jadi kayak jalan terus. Nah itu bagusnya mereka di situ sih kalau menurutku. Oke, kalau Cici sendiri, Ci, menurut Cici benar-benar apakah Cina emang benar-benar sehebat itu tradisinya kalah sama kita gitu? Ya memang sehebat itu sih. Aku setuju tadi karena pemerintahnya tuh benar-benar aware juga. Makanya bibit mereka tuh nggak pernah habis. Dengan mereka penduduk yang sebegitu banyaknya dikelola dengan sebaik mungkin juga gitu. Karena kita pernah kalau kita pertandingan gitu, apalagi tani-tani junior, kita kan itu lebih ke pelosok-pelosok lah ya, desa-desa gitu. Kita lihat di situ banyak banget pelatihan anak-anak kecil gitu. Dari usia 5-6 tahun itu udah bener-bener udah diarahin, oh lu badminton, oh lu volley, oh lu basket. Jadi Gimnastik semua. iya, ada yang gimnastik. Jadi bener-bener udah diarahin gitu. Dan ya itu tadi disupport sama negara. Nah, itu yang mungkin di kita belum bisa sampai seperti Cina gitu. Karena memang dari apa ya, sejak dininya itu untuk pencarian bibit segala macam, mereka tuh bener-bener berjalan dari dulu sampai sekarang. Oke, Dan kompetitif ya, jadi pas udah nyampe pelatnasnya itu udah matang-matang Ready. Iya, semua, dan itu udah ready to siap use. gempur-gempuran. Benar-benar. Dan yang Gitu. pastinya itu semua dilakukan dengan cara konsisten. Iya. Benar-benar konsisten dan tetap menjaga seperti standar yang mereka mau. Iya. Gitu. Dan itu mereka sport science juga jangan salah loh. Oke. Sport science-nya mereka kalau misalnya mau target dulu, mereka ganda putra maaf ya, kurang. Iya. Sebelum Giant Fu Heaven tuh kurang. Iya. Tapi mereka lihat nih siapa nih yang bagus Indonesia apa segala macam, dipelajarin, mereka punya institut apa segala macam untuk bukan untuk tahun depan,
Oke. 10 tahun Iya, lagi. untuk jangka panjang. Olimpik berapa? Oh, ini Olimpik kan mereka udah bikin buat Iya. Olimpik LA. Oh. 2028 udah Kita ada. aja baru Ih, mikirnya gila. buat yang nanti tuh Nanti 2024 lagi masih mikirin pusing di rest situ. to point dulu Iya, ini. belum lagi sampai mikir LA. siapa yang masuk gitu kan. Lah dia udah mikirin Kina udah sampai situnya. ke iya Oke. 2028. Tapi kalau kita mau mikirin further prestasinya itu, kita juga mesti acungin jempol buat teman-teman kita, adik-adik kita yang bisa menggondol 5 emas di SEA Games Yes. kemarin. Yeay. Sedikit evaluasi, apakah nih pemain-pemain pelapis ini bisa nanti dibawa ke LA 2028? Harusnya bisa. Apakah bukan Ginting sama Jojo lagi? Mungkin Adinata, mungkin Alwi? Kah? Nggak menutup kemungkinan Nggak ya. menutup Iya. kemungkinan ya. Karena kalau pada bilang batu lompatannya adalah di SEA Games Games. dulu. Jadi kalau kita udah bisa juara SEA Games, nanti kita naik lah yang lain. Gue maksudnya. Ya, gue. Juara SEA Games. Iya, iya. Lagi juara sebelum All England kan? Iya dong, Iya habis juara dong. SEA Games langsung besoknya jedang di All England. Iya, Debbie Susanto. Itu dengan defense jongkok. Ya. Tapi oke, itu udah kita bahas tuntas semuanya tentang SEA Games, tentang Sudirman Cup dari persiapan sampai akhirnya ini adalah after dari turnamennya sendiri. Kita sekarang pengen ngebahas sebelum kita closing nih, spill sedikit tentang yang teman-teman yang lagi berlaga di Malaysia Open. Dan Malaysia kita juga Master. Malaysia Master. Sorry. Dan kita juga pengen ngucapin selamat bertanding dan juga selamat berjuang untuk coach 5 negara kita, Coach Andre Adistia. Wah. Semangat, Andre. Kemarin ada singkatan sendiri, Coach Cabul. Iya, cabul. Coach Andre Bule. Cabul, coach cabul. Tapi agak-agak interpretasinya Nggak kemana enak ya? Ya udahlah, Coach 5 negara aja deh. Pokoknya lagi bawa anak didiknya untuk tanding di Malaysia Sabar aja. Master. Ini hampir semua kekuatan turun di sini. Ya dari Sudirman ya. Sudirman langsung terbang semua. Sampai yang dari SEA Games juga pun ditarik-tarik Ya, semua. ada Rehan segala macam pada Trisha dan Dinata juga ditarik juga ke sana semuanya, dan beberapa pemain top dunia juga nggak ada yang turun. Gitu, Chen Yufei nggak turun. Cuman tetap ada Zhang Zinya sama Han Yue-nya yang turun, pelapisnya. pelapis-pelapisnya yang nggak gampang juga Nggak untuk gampang loh. dikalahkan juga. Habis mereka juga strong. Dan kira-kira ini menurut Mbak Wit kecapean kah dari Sudirman langsung ke Malaysia? Apakah bisa berbuat banyak nanti di Malaysia? Harus. Karena kan ini udah masuk poin resto Olimpik Oh, ya. ini udah dimasukin Resto Olimpik, Ci? Udah dong, harusnya kan dari Udah. BAC ya. BAC katanya enggak. BAC enggak? Oh, mulai ini Iya. berarti. Oh, Nah, oke. harusnya harus sih. Karena dan juga kan kita kemarin kebetulan nih di Piala Sudirman juga nggak sampai hari terakhir. Nah, Ya. itu setuju. Jadi harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat atau recovery gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bales kekalahan deh. Dan juga ganda putra yang pada jarang main, ya kan di Inilah kesempatan kalian main. Malaysia Ya. Master main gitu. Kevin sama Sinyu juga turun lagi di sini. Yes. Itu pembuktian juga buat mereka, apakah mereka Comeback. Comeback. stronger gitu, apakah masih menemui rintangan-rintangan kecil lagi. Kita lihat nanti di sini. Yang pastinya sekali lagi kita ucapkan, kita doakan dan kita benar-benar berikan support sebesar-besarnya buat seluruh kontingen kita, pemain-pemain kita yang sedang mau berlaga persiapan menuju ke Malaysia Master di besok ya, hari Selasa ya. Yes, biasanya ya, udah mulainya. besok, ya. Udah mulai besok. Selamat bertanding, selamat berjuang. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan dihindari dari cedera-cedera. Amin. Itu yang paling penting ya. Dan oke, apapun hasilnya kita dukung, support selalu, nggak ada lagi bully-bulian ya. Iya. Kayak netizen kemarin ini gue masukin sedikit karena gue udah gatel nih. Ya, Wah, kemarin apa ini, pas apa ini? kalah kayak gitu dikata-katain, Glo Ginting mendingan main rock aja. Kok main Itulah rock? kalau kalah pokoknya salah aja semua. Iya. Ya kan, kalau menang, semua dipuji. Tiba-tiba jadi fans gitu. Bukan lagi, karena balik lagi mereka udah menjadi pahlawan Indonesia ketika membawa nama Indonesia di kancah internasional, dan nggak semua pahlawan pulang dengan kemenangan. Gitu. Dan kalau gemes-gemes mau kritik oke lah, tapi ya nggak usah juga yang keterlaluan kayak gitu ya. Iya. Rasanya nggak perlu juga sih. Belajar lah bedain kritik sama ngebully. Ngebully, Gitu. betul. Kalau ini udah ngebully sih jatuhnya Itu kayaknya. ngebully.
boleh kita bully kalau yang ngebully. Coba kita lihat yang bully. Apa ID-nya? Coba kita ID-nya buka. apa nih ID-nya? Coba coba di-spill, coba di-spill. Ya, siapa tahu netizen mau Oke. bersilaturahmi. Iya. Coba kita lihat. Ya wes, pokoknya kita juga minta dukungan semuanya dari JBL semua, support, jangan lupa di komen kira-kira atlet siapa aja yang kalian mau dukung nanti, kalian pengen nonton di final ya pasti semuanya sih ya. Jangan lupa di komen, like dan juga subscribe di channel kita yaitu PBI. Nah, dan yang pastinya kita bakalan balik lagi. Sebelum itu pengen ngucapin terima kasih juga buat Bawit, Cidebi terima kasih juga. Dan Thank you, Pam. dengar-dengar ini spill sedikit lagi, Cideb bakalan comeback. Aduh. Sama PBI ya, sama PBI comeback ya. Oh, iya. Udah ada demamis Udah ada loh. Demamis. Waduh, kita tunggu kelanjutan dari Demamis seperti apa. Dan pasti sekali lagi jangan lupa ditonton, di-share, di-like, di komen, dan pantengin terus di YouTube kita di PBI. Nah, sekali lagi terima kasih banyak dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Bye.